Saat ini banyak negara yang membuat proyek pembangkit listrik tenaga angin di tengah laut. Agar listrik dapat disalurkan, maka penggunaan kabel power bawah laut sangatlah diperlukan. Kabel bawah laut ini merupakan kabel yang sangat kuat serta berukuran besar, dan di dalamnya banyak terdapat lapisan-lapisan pelindung. Berikut ini adalah proses singkat pembuatan kabel power bawah laut. Kabel listrik bawah laut kebanyakan dipasang menggunakan kapal khusus. Ukuran diameter kabel bawah laut ini sangatlah besar, apalagi jika kabel tersebut memiliki beberapa kabel di dalamnya yang dijadikan satu. Bagian-bagian di dalamnya antara lain bagian konduktor, insulasi, water barrier, armoring, outer sheet, dan propilen yarn. Konduktor pada kabel listrik merupakan bagian penting yang berguna untuk menghantarkan arus listrik. Konduktor ini biasanya terbuat dari aluminium atau tembaga, tetapi umumnya yang sering digunakan adalah tembaga. Tembaga untuk konduktor ini berasal dari hasil ekstraksi biji tembaga dari dalam bumi yang kemudian diolah menjadi tembaga murni melalui proses yang sangat panjang. Untuk membuat konduktor kabel listrik, pure copper atau tembaga dengan tingkat kemurnian 99,9% diolah menjadi gulungan kawat tembaga. Selanjutnya adalah proses wire drawing, yakni penarikan material konduktor menggunakan drawing mesin. Pada proses ini berfungsi untuk mengurangi ukuran dari tembaga, sehingga mendapatkan ukuran yang telah ditentukan. Dan nantinya, tembaga-tembaga tersebut akan dimasukkan ke dalam gulungan-gulungan. Kemudian setelah itu, masuk ke dalam proses konduktor stranding. Pada proses ini, beberapa kawat tembaga dimasukkan ke stranding mesin untuk dipilin. Stranding mesin tersebut akan berputar sehingga kawat tembaga menjadi satu bagian dan menjadi konduktor stranding. Setelah menjadi konduktor stranding, kemudian dilakukan proses insulasi, yakni proses untuk membungkus konduktor stranding dengan menggunakan mesin khusus yang disebut dengan mesin extruder. Mesin tersebut berfungsi untuk membungkus konduktor dengan polimer yang telah dilumatkan oleh skru. Skru merupakan bagian dari mesin extruder untuk melumatkan raw material XLPE atau crosslink polyethylene. Nantinya ketika konduktor stranding sudah dibungkus, kemudian diberi air agar suhunya mendingin. Setelah konduktor diberi insulasi, kemudian akan dibungkus lagi dengan lapisan lead sheet dan PE sheet menggunakan mesin extruder lagi. Lead sheet berfungsi sebagai water barrier yang mencegah air masuk ke dalam konduktor, sedangkan PE sheet berfungsi untuk melindungi konduktor dari berbagai macam kerusakan, termasuk korosi. Nantinya setelah dilapisi dengan lapisan-lapisan tersebut, maka konduktor akan diberi air lagi agar suhunya turun dan kemudian digulung pada kabel roller. Selanjutnya adalah proses vertical assembling. Tergantung kebutuhan, untuk kabel bawah laut arus bolak-balik bisa menggabungkan 3 kabel menjadi satu bagian yang berukuran besar. Ketika kabel-kabel tersebut sudah menjadi satu bagian kabel yang berukuran besar, lalu kabel akan diberi armor, yakni proses pembungkusan kabel menggunakan kawat baja. Proses armoring berguna untuk meningkatkan kekuatan tarik kabel, serta melindungi kabel dari berbagai macam tekanan saat berada di bawah dasar laut. Nantinya setelah armoring, kabel dibungkus lagi menggunakan lapisan yang terbuat dari polyethylene berwarna hitam. Kemudian, setelah itu pemberian warna kabel menggunakan polypropylene yarn yang merupakan benang yang berguna agar para penyelam dapat melihat posisi kabel saat berada di dasar laut. Ketika kabel listrik bawah laut selesai dibuat, maka kabel ini akan dilakukan pengujian sebelum dikirim untuk dipasang di laut. Setelah lolos dari pengujian, kabel tersebut dibawa pada kapal pemasang kabel. Salah satu kapal yang sering digunakan untuk memasang kabel listrik di bawah laut adalah kapal yang bernama NKT Victoria. Kapal ini mampu memuat kabel listrik bawah laut hingga 9.000 ton pada kabel turntable-nya. Setelah kabel listrik bawah laut dimuat, selanjutnya adalah proses pemasangan kabel bawah laut pada lokasi yang telah ditentukan. Kapal NKT Victoria ini menggunakan dynamic positioning system agar pemasangan kabelnya dapat presisi. Dan untuk memantau proses pemasangannya, mereka menggunakan ROV agar pemasangan kabel bawah laut dapat sesuai dengan yang direncanakan. Ketika kabel listrik sudah dipasang di bawah laut, kabel tersebut kemudian ditarik menuju daratan untuk disambung ke fasilitas di darat. Nantinya sistem pada kabel tersebut akan dilakukan pengujian terakhir
sebelum diserahkan kepada konsumen. Selain digunakan untuk memasang kabel bawah laut, kapal NKT Victoria ini juga digunakan untuk melakukan perbaikan kabel listrik bawah laut yang mengalami kerusakan. Pada tahun 2020, kabel sepanjang 250 km yang menghubungkan jaringan listrik antara Jerman dengan Swedia mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor luar. Bagian kabel yang rusak tersebut diangkat dan dipotong di atas kapal NKT Victoria, dan setelah itu kabel disambung dengan kabel cadangan. Selanjutnya, kabel yang selesai diperbaiki ini dipasang kembali di bawah laut. Dalam memperbaiki kabel itu, mereka hanya membutuhkan waktu 29 hari saja dan merupakan perbaikan kabel bawah laut yang tercepat di dunia. Perbaikan kabel bawah laut juga dapat diperbaiki langsung oleh para penyelam. Dalam memperbaikinya, para penyelam menggunakan habitat yang terbuat dari material baja anti karat. Setelah dipasang habitat, bagian dalam habitat akan dikeringkan agar proses perbaikan dapat dilakukan oleh para penyelam. Di dalam habitat ini, memiliki lubang tangan yang memiliki sarung pelindung. Sarung tersebut berfungsi untuk mencegah air masuk, serta agar lebih memudahkan penyelam saat proses perbaikan kabel bawah laut. Penggunaan alat ini juga dinilai lebih efektif serta lebih hemat biaya.